Jika kamu syukur kepada nikmatku, kata Allah, saya tambah kepada kamu. Allah tambah ketenangan hati kita. Allah berikan ketenangan batin kita. Allah berikan kepada kita kesehatan. Itu kenapa? Karena kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah itu bukan hanya berupa uang yang banyak. Nikmat Allah itu bukan berupa hanya kekayaan, harta benda, kebun yang luas, tanah yang luas, mobil yang mewah. Bukan itu saja. Tapi nikmat Allah itu banyak yang diberikannya kepada kita. Terlebih-lebih tadi nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kamu engkar, kata Allah, jika kamu engkar, maka tunggulah azabku sangat pedih, kata Allah. Siksaku sangat pedih. Kalau kita tak mempergunakan nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Kita diberikan Allah tangan, tapi tangan ini tak mampu memberikan manfaat kepada hamba-hambanya. Kita diberikan Allah kita tangan, tapi tangan ini tak pernah menolong orang. Diberikan Allah kita tangan, tapi tangan ini selalu kita gunakan untuk menyakiti orang. Itu bukan orang bersyukur. Maka tangan yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita seorang yang punya pangkat, jabatan, bagaimana tangan kita ini bermanfaat bagi orang, bagi masyarakat, rakyat, dan lain sebagainya. Kemudian Allah berikan kepada kita kaki. Apakah kaki ini kita langkahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau hanya kita langkahkan kepada jalan kemaksiatan, tempat-tempat perjudian, tempat narkoba, klub-klub malam, dan lain sebagainya. Tapi nikmat kaki yang diberikan ini, maka pergunakan dia untuk hal-hal yang bermanfaat. Pergi ke masjid, ke majelis ilmu, atau tempat-tempat yang memberi manfaat kepada halayak ramai atau masyarakat dan lain sebagainya. Itulah yang bersyukur. Jadi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita mensyukuri nikmat Allah, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit di antara hambaku yang bersyukur, kata Allah. Sangat sedikit mereka yang bisa mempergunakan umurnya untuk kebaikan. Sedikit sekali yang bisa mempergunakan tubuhnya untuk hal-hal yang bermanfaat, kata Allah. Maka di antara yang sedikit ini, kita harus ikut di dalamnya. Manusia yang pandai bersyukur, manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada gunanya baginya, tak ada manfaatnya baginya, sekalipun kita bersyukur, dan tak rugi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita semua hambanya kufur. Karena Allah, innallaha ghaniyyun hamid, sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlapazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti di hari kiamat atau di hari kemudian kelak, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari itu seorang anak tak bisa memberikan syafaat kepada ayah ibunya. Si orang tua tak bisa menolong anaknya.
Suami tak bisa menolong istrinya, sama juga istrinya tidak bisa menolong suaminya. Saudara tak bisa menolong saudara, guru dengan muridnya tak bisa menolong, tetangga dengan tetangganya tak bisa menolong pada hari itu. Yang kita harapkan hanyalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang mendapatkan syafaat tersebut? Orang yang banyak bersolawat kepadanya, orang yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sudah berada di bulan Sya'ban, yang insya Allah 10 hari ke depan kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Mari kita hidupkan nanti malam-malam Ramadan, siangnya kita berpuasa. Itu semua adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita amalkan ajaran Rasul, insya Allah syafaatnya kita harapkan kita dapatkan nanti di hari kemudian kelak. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada, baiklah, pada kesempatan ini yang menjadi topik kajian kita, larangan meremehkan. Siapapun kita, siapapun orangnya, kita sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada tubuh kamu. Allah tidak lihat kecantikan kamu. Allah tidak lihat kegantengan kamu. Allah tidak lihat kekayaan kamu. Allah tidak lihat jabatan kamu. Tapi Allah pandang apa? Ila qulubikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah itu memandang hati kamu. Hati siapa yang paling baik? Hati siapa yang paling bagus? Apakah yang karena kekayaannya dia semena-mena untuk menghina orang, untuk meremehkan orang? Karena jabatannya dia bisa meremehkan orang, menghinakan orang? Tidak. Kalau dalam pandangan Allah semua sama. Orang Arab sama dengan orang Indonesia, Amerika sama dengan orang Arab, tapi yang membedakan di situ apa? Ketakwaan kamu, kata Allah. Nah, pada kesempatan ini, larangan meremehkan. Inilah tema kajian kita. Ini dikutip dari kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Apa katanya di dalam kitab itu? Man ahana khamsata khasira khamsah. Siapa yang meremehkan 5, maka rugi dia dengan 5 perkara. Ini larangan meremehkan orang. Tidak boleh kita meremehkan siapapun. Tidak boleh kita menganggap orang itu di bawah. Tak boleh kita menganggap orang itu hina. Karena semua manusia ini punya kelebihan masing-masing. Semua manusia ini punya bakat masing-masing. Bukan hanya manusia, semua makhluk Allah ada kelebihannya masing-masing. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kau caci itu, janganlah kau hina seseorang itu, jangan kau remehkan seseorang itu. Falikulli syai'in maziyah, maka bagi tiap-tiap sesuatu itu ada kelebihannya. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti dia punya kelebihan, pasti dia punya kekurangan. Orang yang merasa kaya ada kekurangannya. Orang yang berpangkat tinggi ada kekurangannya. Orang yang punya ilmu tinggi juga ada kekurangannya. Makanya kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh menghinakan kepada siapapun. Karena kita dalam pandangan Allah, kedudukan kita di dalam pandangan Allah adalah sama-sama makhluk, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meremehkan 5 perkara, maka ia akan merugi dengan 5 perkara.
Siapa yang remeh terhadap yang 5 ini, maka dia akan mendapatkan kerugian 5 perkara juga. Man istakhafa bil ulama khasirat dunya, khasirat din. Man istakhafa bil ulama khasirat din. Man istakhafa bil umara khasirat dunya. Wa man istakhafa bil jirani khasiral manafi'. Wa man istakhafa bil aqraba khasiral wuddah. Wa man istakhafa bi ahlihi khasiratibul ma'isyah. Siapa yang meremehkan ulama, orang-orang berilmu, para ulama-ulama kita, khasirat din, maka rugilah dia dalam urusan agama. Ini yang pertama. Orang yang menganggap hina, orang yang meremehkan, orang yang mencaci para ulama-ulama, khasirat din, maka rugi dia tentang agama. Ini yang pertama. Kita tidak boleh meremehkan para ulama kita, tidak boleh meremehkan para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita. Ketika kita remehkan mereka, maka nanti ada urusan agama. Mereka tidak mau, yang rugi siapa? Orang yang meremehkan itu sendiri. Kita ambil contoh yang yang paling kecil, paling bawah. Di lingkungan kita, di masyarakat kita, di perkampungan kita, di pedesaan kita. Kalau dalam bidang agama, siapa yang ngurus? Pasti alim kita, alim ulama kita. Kalau kita remehkan alim ulama kita caci alim ulama kita hina alim ulama kita, maka rugilah kita dalam urusan dunia. Nanti ketika ada musibah yang menimpa kita, musibah misalnya yang meninggal, siapa yang paling berperan di situ? Kalau bukan para ulama-ulama kita yang ada di tempat itu. Kalau bukan para alim ulama kita, mereka nanti yang memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kalau kita caci mereka, mereka tidak mau, nanti siapa yang rugi? Orang yang meremehkan. Makanya tidak boleh meremehkan para ulama kita. Ketika kita remehkan ulama-ulama kita, yang rugi kita sendiri. Ini yang pertama, pendengar Raw FM. Man istakhafa bil ulama khasirat dunya, khasirat din. Siapa yang meremehkan, siapa yang menghina dengan ulama, khasirat din, maka rugilah dia dalam urusan agama. Tidak boleh. Tapi kadang-kadang sadar atau tidak sadar, sering kita gibah, kita kecetin, kita cerita-ceritain para ulama-ulama kita tuduh yang ini, yang itu, yang beginilah, yang begitulah. Padahal kalau tanpa ada para ulama kita, dalam masyarakat kita itu hidup gelap. Kalau ada ulama itu penerang di dalam masyarakat, lampu di dalam masyarakat. Kalau kita tinggalkan mereka, mereka meninggalkan kita kacau balau. Seperti contoh tadi, kalau misalnya para alim ulama kita ada musibah yang meninggal, tak mau mereka berbuat, maka bagaimana? Hebohlah masyarakat. Pendengar FM di mana saja pun berada, kita lanjutkan tadi tentang orang-orang yang meremehkan para ulama. Bagaimana contoh yang meremehkan ulama? Seperti menghina atau menyebar fitnah tentang ulama, memfitnah mereka atau menghina mereka, mencemooh ulama, itu termasuk menghinakan ulama. Mengabaikan nasihat-nasihat ulama, itu menghinakan ulama. Ketika ada fatwa para ulama kita, fatwa yang untuk membangun masyarakat kita, lalu kita cemoohkan fatwanya,
lalu kita remehkan fatwanya, tak mau kita mengamalkannya, kita bilang tak sibuk-sibuk kan gitu. Itu namanya menghinakan ulama. Maka kita akan rugi dengan urusan agama kita. Yang kedua, man istakhafa bil umara khasirat dunya. Siapa yang menghinakan para umara kita khasirat dunya, maka rugilah dia urusan dunia. Siapa yang meremehkan pemimpin-pemimpin kita, menghinakan pemimpin-pemimpin kita, maka rugilah dia dalam urusan dunia. Ini maksudnya apa? Ketika kita meremehkan para pemimpin kita, mencaci pemimpin kita, dengan arti ketika pemimpin itu berada sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan koridor hukum, kita harus patuh. Makanya di dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Pemimpin-pemimpin yang bagaimana? Yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat juga kepada Rasul. Maka ketika pemimpin seperti itu, kita harus taat dan tidak boleh kita remehkan. Maka kita bercermin kepada pemimpin Umar bin Khattab, atau Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana dia membagi waktunya yang 24 jam. Ternyata bisa dia bagi waktunya sepertiga untuk rakyatnya, memikirkan rakyatnya, mengunjungi rakyatnya. Bahkan dalam satu sejarah, Umar bin Khattab pernah keliling di kota Madinah. Dia temui seorang perempuan yang mau melahirkan. Tidak ada di situ temannya kecuali suaminya. Lalu dia panggil istrinya ke rumah, dia bawa untuk menemani si perempuan itu melahirkan. Itu pemimpin yang harus kita taati seperti Umar bin Khattab, luar biasa. Dia tidak bisa tidur ketika rakyatnya tak tidur. Dia tidak mau makan ketika rakyatnya tidak mau makan. Begitulah pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man istakhafa bil jirani khasiral manafi'. Dan siapa yang menghinakan jiran atau tetangga, khasiral manafi', maka rugilah dia dengan beberapa yang bermanfaat. Orang-orang yang berseteru dengan tetangganya, orang-orang yang meremehkan tetangganya, orang-orang yang menghinakan tetangganya, maka banyak dia rugi dalam hal-hal yang bermanfaat. Karena tetangga itu siapa? Tetangga itu orang yang pertama yang mengetahui kita, keadaan kita, bagaimana sehat kita atau sakit. Yang pertama datang menjenguk kita kalau kita sakit itu tetangga. Bukan pemilik kita, tetapi tetangga kita yang ada di samping rumah kita, samping kiri kanan, muka belakang. Biasanya itu yang datang kepada kita. Nah, ketika kita remehkan mereka, kita cemoohkan mereka, kita hinakan mereka, jika kita sakit perlu bantuan mereka, mereka tidak mau, maka yang rugi siapa? Kita juga yang rugi. Hal-hal yang bermanfaat kita rugi. Maka jangan pernah anggap hina dengan tetangga kita. Jangan pernah mencaci tetangga kita. Jangan pernah coba-coba untuk mencemoohkan tetangga kita. Karena tetangga itu orang yang paling banyak peran dalam lingkungan hidup kita, dalam kehidupan kita juga. Misalnya kita pergi kemana-mana keluar kota, yang kita titip melihat rumah kita, itu pasti tetangga. Jadi kalau kita saling berseteru dengan tetangga, kita hina mereka, kita cemoohkan mereka,
kita rugilah. Itu tak bisa lagi kita lakukan. Nah, atau misalnya kita ada punya hajatan, punya pesta, ingin pesta, atau syukuran dan lain sebagainya. Yang membantu kita itu siapa? Tetangga. Nah, yang pertama membantu kita siapa? Tetangga. Nah, rumahnya bisa dipakai, alat-alatnya atau alat-alat dapurnya bisa dipakai. Makanya katanya tadi, man istakhafa bil jirani khasiral manafiq. Siapa yang mencaci, siapa yang menghina, meremehkan, mencemoohkan tetangganya, maka banyak ruginya yang dia dapat daripada hal-hal yang bermanfaat. Coba kalau kita pikir, ketika kita punya hajat, tapi karena kita mencemooh tetangga, karena menghinakan tetangga kita, lalu pas di hari H dia tidak di situ, rumah tak bisa dipakai, halaman tak bisa dipakai, yang rugi siapa? Kita juga. Nah, makanya kita saling hormat menghormati dalam bertetangga, saling menghargai dalam bertetangga. Kita lihat kisah Hasan al-Basri yang bertetangga dengan seorang Yahudi. Dia di atas rumahnya ada rumah Yahudi, di bawahnya rumah Hasan al-Basri. Tapi Hasan al-Basri tetap tidak pernah dia mengeluh, tidak pernah dia mencaci tetangganya, tidak pernah dia mencemoohkan tetangganya. Padahal perlakuan tetangganya luar biasa, tapi tetangganya tidak mengetahui apa yang terjadi. Rupanya kamar mandi daripada tetangganya yang di atas kamarnya bocor ke tempat Hasan al-Basri. Sekian tahun dirasakan Hasan al-Basri kebocoran kamar mandi dari tetangganya. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah berseteru ataupun bermusuhan dengan tetangganya. Tak pernah dia sampaikan, dia sabar, dia tampung dengan ember air daripada kamar mandi oleh tetangganya. Maka pada suatu hari dia kurang sehat atau sakit, tiba-tiba tetangganya menjenguknya, datang ke rumahnya ataupun ke kamar Hasan al-Basri. Assalamualaikum. Dia masuk ke rumah, karena dia orang Yahudi tidak pakai salam. Datang ke situ, sekarang dilihatnya, ini apa Hasan al-Basri? Katanya, air. Dilihatnya dari atas, rupanya airnya itu dari kamar mandinya. Sudah berapa tahun ini Pak? Katanya, sudah lama. Kenapa tidak disampaikan ke saya? Kata dia. Ya nggak apa-apa, saya kan masih sanggup untuk membuangnya, kata si Hasan al-Basri. Dia tidak menghinakannya, dia tidak marah-marah kepada tetangganya. Apa yang diperbuat tetangganya luar biasa kau Pak Hasan, katanya. Itu menjaga keharmonisan dalam bertetangga. Kemudian siapa lagi? Wa man istakhafa bil aqraba khasirat dunya. Siapa yang menghina meremehkan kaum kerabatnya, khasirul muddah, maka hilanglah ataupun rugilah ia daripada kasih sayang. Rugi dia dari kasih sayang. Kalau dia cemoohkan, dia hina saudaranya, dia hina kaum kerabatnya, dia anggap remeh karena perbedaan latar belakang ekonomi keluarganya tidak sama. Jadi dia menganggap saudaranya ini diremehkannya, dihinakannya, dicaci makinya. Maka rugi dia tentang kasih sayang. Karena kita tidak tahu ke depan siapakah yang beruntung di antara keduanya. Hari ini dia karena faktor ekonominya lemah,
tapi kita tidak tahu ke depan anaknya kan ada. Siapa tahu anaknya berhasil semua. Nah, sementara ekonomi yang ini turun. Nah, rugi dia dengan kasih sayang, tak dapatnya lah kasih sayangnya. Maka menjaga rasa persaudaraan itu sungguh sangat dianjurkan, wajib kita laksanakan. Itu manistakhafa bil aqraba, kaum kirabat kita. Maka rugilah kita tentang kasih sayang, tak dapat kita kasih sayangnya. Ketika kita sakit, kalau kita cemoohkan dia, kita hina dia, tak mau dia menengok kita ketika kita sakit. Tak mau dia menjenguk kita ketika kita sakit. Nah, maka hilangkanlah perselisihan di antara yang bersaudara, di antara kaum kerabat. Ini kebanyakan masalahnya apa? Ini biasa masalahnya terjadi cemooh-cemoohan, terjadi saling hina-menghina antara saudara dengan saudara, terjadi permusuhan, perkelahian. Nah, itu biasanya permasalahan apa? Banyak masalahnya. Ini kebanyakan masalah dengan harta warisan. Nah, maka dengan itu pendengar OFM di mana saja pun berada, jangan kita cari permasalahan dengan harta warisan. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, lidzakari mithlu hazil unsayain. Bagi laki-laki itu 2 bagian perempuan. Jangan kita ambil semua. Ini kadang-kadang ada yang tidak mau membaginya kepada saudaranya. Tidak mau dia bagi. Padahal apa yang dia ambil dari hak saudaranya haram dia nikmati, haram dia pergunakan untuk selama-lamanya. Pendengar OFM di mana saja pun berada. Dan yang terakhir, manistakhafa bi ahlihi khasiratibul ma'isyah. Siapa yang meremehkan keluarganya, nah, ini kepada keluarganya, khasiratibul ma'isyah, maka rugilah dia tentang kenikmatan hidup. Siapa yang meremehkan orang tuanya, ini siapa yang meremehkan suaminya, yang meremehkan istrinya, meremehkan anaknya, menantunya, khasiratibul ma'isyah, maka rugi dia dalam kenikmatan hidup. Seorang suami, istri, pasangan hidup yang selalu bertengkar, saling cemooh mencemoohkan, saling hina menghina, saling menganggap remeh antara suami dengan istri, maka kenikmatan hidup dalam berkeluarga mereka tidak akan dapatkan lagi. Kebersamaan dalam berkeluarga tidak terjaga. Suami pergi ke kanan, istri pergi ke kiri. Suami ke depan, istri mundur ke belakang. Tak bisa dia nikmati kehidupan dunia. Nah, kalau dia khasira apa? Kalau dia manistakhafa bi ahlihi. Nah, begitu juga anak dengan orang tua. Ketika si anak meremehkan orang tua, dia tak mau mendengarkan nasihat ayahnya, tak mau mendengarkan nasihat ibunya. Dia berbuat semaunya. Apa yang ada dalam otak pikirannya, oh ini yang cocok buat saya katanya. Tak pernah dia dengar nasihat ayahnya dan ibunya. Khasiratibul ma'isyah, maka rugilah dia dalam kenikmatan hidupnya. Hidupnya tidak tenang. Karena kata Rasul, tidak akan tenang rasanya kehidupan di dunia ini orang yang durhaka kepada ayah ibunya. Di dunia ini dia dapat siksa, apalagi nanti di akhirat. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Anishkurli wali walidaik. Syukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Berterima kasih kepada Allah dan juga kepada kedua orang tuamu kata Tuhan. Ke orang yang manistakhafa tadi bi ahlihi, dia cemoohi ibunya, dia remehkan ayahnya. Ini banyak terjadi di kalangan kita. Banyak ketika dia sudah dewasa, sudah mampu dalam hidup sendiri, sudah berkeluarga, lalu dia melupakan jasa ayah ibunya. Banyak yang terjadi, banyak. Ibunya sakit, ayahnya sakit, karena kerinduan kepadanya, itu pun dia tidak dengarkan. Itu pun tidak dihiraukannya, dibiarkannya saja.
Nah, jadi kalau dia remehkan, dia hinakan kedua orang tuanya, keluarganya, khasirati bil ma'isyah, maka rugilah dia kenikmatan hidupnya. Tidak tenang hidup dia itu. Orang yang durhaka kepada kedua ibu bapanya, tak tenang hidupnya di dunia. Nampaknya dia banyak hartanya, kekuasaannya ada, jabatannya ada, tapi ketenangan batinnya tidak akan didapatkannya. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, begitu juga saudara dengan saudaranya dan lain sebagainya. Jadi pendengar Raw FM di mana saja pun berada, inilah kajian kita di sore hari ini. Kita ambil kesimpulan. Yang pertama, la tahtakir man dunaka likulli syai'in maziyah. Janganlah kamu mencaci, jangan kamu mencemooh, jangan kamu menganggap remeh kepada seseorang itu. Likulli syai'in maziyah, maka bagi tiap sesuatu itu ada kelebihan masing-masing. Jangankan manusia, hewan punya kelebihan masing-masing. Yang paling sedikit lah kita lihat apa monyet, apa kelebihannya? Bisa manjat kelapa. Kalau lah tak ada monyet, susah juga kita tiap hari manjat kelapa. Nah itu. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang. Jadi katanya di sini orang yang menghinakan 5 perkara, maka rugilah dia dalam 5 perkara tersebut. Orang yang meremehkan ulama, mencaci ulama, maka rugi dia dalam urusan agama. Man istakhafa bil ulama khasirat din. Orang yang meremehkan ulama khasirat din, maka rugi dia dalam urusan agama. Yang kedua, man istakhafa bil umara, siapa yang meremehkan umara, pemimpin kita, khasirat dunya, rugi dia dalam urusan dunia. Nah, yang ketiga, man istakhafa bil jirani khasiral manafi'. Nah, siapa yang meremehkan tetangganya, maka rugilah dia hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat dari tetangganya, dia tidak akan mendapatkannya. Dan siapa yang meremehkan man khasira bi ahlihi, man istakhafa bi ahlihi khasirati bal ma'isyah khasiral muddah. Siapa yang meremehkan ahlihi, meremehkan saudaranya, kerabatnya, khasiral muddah, maka rugilah dia dalam hal kasih sayang. Wa man istakhafa bi ahlihi khasirati bal ma'isyah. Dan yang terakhir, siapa yang meremehkan keluarganya, maka kenikmatan hidup tidak akan ditemukannya. Kenikmatan hidup tidak akan didapatkannya. Dia caci saudaranya, dia caci suaminya, dia caci istrinya, diremehkan anaknya dan lain sebagainya, maka kenikmatan hidupnya tidak akan dia capai. Demikian saja pendengar OFM di mana saja pun berada. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.